chief warrant officer with the U.S. Army. I came here to find weapons and save lives. I know what you did. Film ini menceritakan tentang invasi yang dilakukan oleh Amerika ke Irak dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal dan mereka akan membantu untuk pembebasan rakyat Irak yang merasa tertekan di bawah kekuasaan Saddam Hussein. Namun menurut sebagian masyarakat Irak, itu semua hanyalah alasan Amerika saja. Mereka yakin bahwa Amerika bertujuan untuk menguasai sumber alam mereka, terutama minyak dan gas. Setelah kematian Saddam Hussein, pihak Amerika terus memburu orang-orang yang memiliki pengaruh besar di Irak dan tidak memihak Amerika. Salah satunya adalah jenderal bernama Al-Rawi. Pada tanggal 19 Maret 2003, malam yang tenang di kota Baghdad tiba-tiba berubah mencekam setelah Amerika mengerahkan serangan puluhan rudal dan ribuan peluru. Kondisi malam itu, semua tempat yang dianggap penting menjadi target serangan, termasuk juga gedung peristirahatan jenderal bernama Al-Rawi, orang kepercayaan Saddam Hussein. Seorang anggota keamanan elit bernama Sayyid langsung menyiapkan kendaraan untuk membawa jenderal ke tempat aman. Sebelum pergi, Sayyid diminta mengumpulkan beberapa anggota untuk menjaga keamanan gedung. Amerika Serikat menyerang Irak dengan dalih pembebasan rakyat dari kekejaman Saddam Hussein yang bertingkah semena-mena. Selain itu, Amerika juga ingin mencari dan menghancurkan WMD atau senjata pemusnah massal yang diyakini dimiliki oleh Irak. 4 minggu kemudian, kondisi kota Baghdad terlihat sangat kacau. Banyak sekali warga yang kekurangan makanan ataupun minuman. Namun mirisnya, ada juga yang justru memanfaatkan keadaan ini untuk menjarah barang-barang berharga. Roy Miller adalah perwira senior yang ditugaskan memimpin salah satu tim yang tugasnya memeriksa setiap sudut Irak yang menjadi terduga keberadaan WMD. Hari ini, mereka menuju sebuah gedung bekas gudang militer yang berlokasi di daerah bernama Diwinia. Sayangnya, ketika sampai di sana, Miller mendapatkan laporan dari pasukan lain kalau di sekitar gedung ada satu sniper yang belum dilumpuhkan. Karena dituntut menyelesaikan misi dengan cepat, akhirnya Miller membagi anak buahnya menjadi 2 supaya bisa mengalihkan perhatian dan menyerang secara bersamaan. Strategi ini berhasil sesuai yang diharapkan. Sniper yang berada di atas gedung dengan mudah dilumpuhkan setelah Miller memberikan tembakan pengalihan, lalu disusul dengan serangan dari sisi lain. Setelah kondisi aman, mereka masuk ke dalam gedung dengan memakai setelan anti radiasi. Namun setelah diperiksa, di dalam gedung itu tidak ada sedikit pun radiasi. Bahkan WMD yang mereka cari-cari pun tidak ada di sana. Yang paling membuat kaget, ternyata gedung itu bukanlah gudang militer, tapi pabrik toilet yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Pemeriksaan tanpa hasil ini ternyata sudah yang ketiga kalinya, sehingga Miller mulai meragukan informasi yang diberikan oleh Intel Pusat. Besok harinya, Miller menemui Kolonel Battle dan menyampaikan kecurigaannya mengenai keakuratan informasi yang mereka dapatkan. Namun atasannya itu malah meminta Miller untuk tidak membahasnya karena mereka juga harus segera melakukan rapat. Rapat itu dihadiri oleh para pemimpin tim pencari WMD. Salah satu kapten bernama Jonathan kemudian memberikan arahan bahwa misi pencarian untuk 2 hari ke depan akan berfokus di daerah pusat kota Baghdad. Setiap tim diberi lokasi yang berbeda-beda dan saat itu Miller kebagian menyisir area bunker yang ada di distrik Mansour. Masih penasaran dengan keakuratan informasi yang didapat, Miller menanyakannya langsung kepada Kapten Jonathan. Miller pun menjelaskan sudah 3 kali ke lokasi yang ada dalam surat perintah. Namun di 3 lokasi itu tak ada satupun tanda-tanda keberadaan WMD.
Seorang kapten lain kemudian mengatakan bahwa Intel sudah pasti benar dengan informasinya dan Miller tak perlu ragu lagi dan lebih baik fokus dengan misi daripada memikirkan yang bukan tugasnya. Setelah rapat, Miller ditemui oleh Martin Brown, anggota CIA yang tadi juga ikut dalam rapat. Martin menjelaskan bahwa bunker di area distrik Mansour sudah dicek oleh tim biologi PBB 2 bulan yang lalu dan tidak ditemukan apapun di sana. Martin merasakan hal yang sama seperti Miller, bahwa ada yang tidak beres dengan apa yang terjadi saat ini. Di Istana Negara yang kini sudah dijadikan markas operasi Amerika, Clark Poundstone, yaitu ketua intelijen, melakukan panggilan video dengan para petinggi di Amerika. Poundstone menjelaskan bahwa minggu depan akan diadakan pertemuan dengan 3 etnis besar yaitu Kurdi, Syiah, dan Sunni untuk mendiskusikan kemerdekaan Irak. Poundstone juga ingin meminta dukungan dari ketiga etnis itu untuk menjadikan Ahmad Zubaidi sebagai pemimpin negara. Di tengah-tengah obrolan itu, Martin berbicara kalau penetapan Zubaidi sebagai pemimpin adalah langkah yang salah, apalagi meminta dukungan dari ketiga etnis yang kemungkinan besar tak tahu siapa Ahmad Zubaidi. Sudah 30 tahun lebih, Zubaidi meninggalkan Irak dan menetap di Amerika. Jadi Martin yakin mereka takkan mungkin mau menyerahkan kekuasaan kepada orang yang tak dikenal. Walau begitu, Poundstone memilih tak menggubris obrolan Martin karena menurutnya Zubaidi adalah orang yang pas dan sering memberikan informasi penting kepada intelijen. 2 hari kemudian, Miller bersama timnya pergi ke distrik Mansour untuk mengecek keberadaan bunker WMD sesuai perintah dari rapat kemarin. Walaupun ragu, namun Miller tetap melaksanakannya dan mulai mengerahkan timnya untuk memulai penggalian. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada keributan. Ada seorang warga yang memaksa ingin berbicara dengan Miller. Orang itu bernama Freddy dan ketika ditanya tujuannya, ia mengatakan punya informasi tentang pertemuan yang sedang diadakan oleh Jenderal Al-Rawi dan orang-orang kepercayaan Saddam. Selain itu, yang membuat Miller percaya dengan Freddy adalah ketika dia mengatakan bahwa apa yang sedang dilakukan Miller saat ini adalah percuma karena di Mansour tidak ada bunker ataupun senjata pemusnah massal yang selama ini dicari-cari oleh Amerika. Ketika ditanya mengapa Freddy memberikan informasi itu, ia mengatakan hanya ingin membantu Irak supaya bisa segera lepas dari kekacauan yang terjadi. Ia ingin negaranya kembali damai dan orang-orang bisa hidup damai seperti dulu. Akhirnya Miller mengajak beberapa anggota timnya pergi ke lokasi pertemuan Jenderal Al-Rawi yang menurut Freddy tempatnya hanya berjarak 5 menit. Awalnya beberapa anggota ragu karena takutnya itu adalah jebakan yang akan membawa mereka ke tempat para pemberontak. Walau begitu, Miller tetap memilih pergi karena ia merasa Al-Rawi pasti mengetahui di mana sebenarnya WMD disembunyikan. Pertemuan Al-Rawi dan orang-orang penting lainnya membahas tentang bagaimana langkah Irak ke depannya setelah Saddam melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya. Beberapa orang memilih untuk berperang, namun ada sebagian yang menyarankan menunggu saja sampai Saddam kembali muncul. Perbedaan pendapat itu menjadi perdebatan panas, hingga akhirnya Al-Rawi memutuskan bahwa mereka akan menunggu sampai pihak Amerika menawarkan negosiasi. Jika pihak Amerika tak juga menghubungi, maka Al-Rawi sendiri yang akan memimpin perang. Miller dan anggotanya datang sedikit terlambat. Sudah ada beberapa orang yang pergi dari rumah pertemuan. Ketika melihat ada seseorang yang keluar, Miller yang tak mau kehilangan kesempatan pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penggerebekan. Setelah itu, mereka menyisir area rumah. Di sini, Al-Rawi langsung sadar dan bergegas keluar lewat pintu belakang.
Miller sempat melihatnya, namun ketika ia berusaha mendekat, seorang anak buah Al-Rawi memberikan tembakan sehingga ada kesempatan untuk Al-Rawi keluar dan pergi menggunakan mobil. Tiga orang yang berhasil ditangkap langsung dibawa ke tempat Miller melakukan penggalian. Di sana Miller menginterogasi Sayid yang kebetulan adalah pemilik rumah pertemuan. Sayid mengatakan beberapa kali dia tak tahu apa-apa tentang WMD karena semua program rahasia Irak berada di bawah pengawasan Jenderal Al-Rawi. Di sini Sayid bersedia memberikan informasi keberadaan Jenderal asalkan keluarganya dijamin aman. Miller pun setuju, kemudian ia meminta Sayid menjelaskan tentang buku miliknya. Namun guys, sebelum Sayid berbicara, tiba-tiba 3 helikopter datang, lalu mengambil paksa ketiga tawanan. Miller tentu saja menolak, namun pimpinan tim yang bernama Stephen mengatakan bahwa perintahnya berasal dari orang yang pangkatnya jauh lebih tinggi daripada atasan Miller. Saat itu Miller hanya bisa pasrah, namun ketika Sayid dibawa pergi, ia sempat mengatakan bukunya tertinggal, sehingga Stephen kembali lagi dan meminta Miller untuk menyerahkannya. Keributan itu untungnya hanya sebentar karena buku yang dicuri sudah disembunyikan oleh Freddy. Setelah Stephen dan timnya pergi, Miller langsung pergi ke Istana Negara untuk menemui Martin dan menyerahkan buku milik Sayid. Miller kemudian menjelaskan bahwa tadi ia melihat Al-Rawi mengadakan rapat, namun hanya 3 orang saja yang berhasil ditangkap. Ketiga orang itu sekarang dibawa oleh tim suruhan dari Poundstone, dan Miller ingin agar Martin memberikan akses untuknya supaya bisa bertemu dengan Sayid. Miller sangat yakin setelah nanti Al-Rawi ditangkap, maka keraguannya tentang WMD pasti akan terjawab. Martin pun bersedia membantu dan meminta Miller untuk datang 1 jam lagi. Sebelum pergi, Miller disapa Lorwi Dane, seorang jurnalis asal Amerika. Lorwi tahu kalau Miller berasal dari tim pencari WMD dan ia curiga kalau sebenarnya WMD yang dicari-cari selama ini tidak ada di Irak. Karena tak memberikan komentar apapun, akhirnya Lorwi memberikan kartu namanya jika Miller menemukan sesuatu atau butuh bantuan apapun. Miller yang penasaran akhirnya mencari tahu siapa sosok Lorwi ini. Dari Google, akhirnya Miller menemukan kalau dia adalah salah satu jurnalis yang fokus mencari informasi tentang keberadaan WMD. Dalam beberapa artikelnya, Lorwi menyebut kalau intelijen Amerika meyakini ada WMD di Irak dari seorang informan rahasia yang dijuluki Magellan. Rupanya, Magellan ini juga yang selama ini memberikan informasi tentang tempat-tempat yang diduga menyimpan WMD. Namun dalam tulisan-tulisannya, Lorwi meragukan Magellan karena banyak laporan yang ia dapatkan, belum ada satupun tim pencari yang berhasil menemukan WMD. Ketika bertemu dengan Martin, Miller langsung menanyakan siapakah Magellan dan informasi apa saja yang diberikan Magellan kepada intelijen Amerika. Martin mengatakan kalau Magellan adalah informasi kunci dari penyerangan Irak dan keberadaannya disembunyikan oleh Poundstone. Di sini sebenarnya guys, antara intelijen dan CIA punya misi berbeda. CIA lebih ingin mengungkap dulu kebenaran tentang WMD, sedangkan intelijen terutama Poundstone fokus mengutamakan perang untuk menguasai Irak sepenuhnya. Martin sudah mendalami buku milik Sayid yang di dalamnya ternyata berisi alamat-alamat yang kemungkinan besar tempat Al-Rawi bersembunyi. Setelah itu, Martin memberikan surat resmi yang memperbolehkan Miller masuk ke area tempat Sayid ditahan. Ketika Miller sudah di luar kantor, Poundstone datang. Lalu ia mengatakan bahwa sebentar lagi Miller akan dipindah tugaskan dan dikeluarkan dari Irak. Rupanya, Poundstone sudah tahu kalau Miller ini curiga dan berusaha mengungkap kebenaran WMD. Poundstone menyebut kalau Miller sudah salah berpihak dan harus menerima resikonya. Sebelum surat pemindahan turun, Miller langsung buru-buru pergi ke tempat Sayid ditahan.
Sementara itu, Poundstone bersama timnya masuk ke kantor CIA, lalu mereka menggeledah dan mengambil berkas-berkas penting tentang penelitian WMD termasuk juga buku milik Sayid. Setelah itu, Poundstone mengancam Martin supaya jangan ikut campur lagi. Malamnya, Miller bersama Freddy sampai di tempat Sayid ditahan. Setelah menunjukkan surat tugas dari CIA, mereka berdua dibawa ke sebuah ruangan dan menemukan Sayid sudah tergeletak di lantai dengan kondisi sekarat. Miller kembali menanyakan tentang Al-Rawi. Karena Sayid kondisinya sudah sangat lemah, dia hanya sempat mengatakan kalau Al-Rawi pernah bertemu dengan petinggi Amerika di Jordan sebelum perang terjadi. Di tempat lain, orang suruhan Poundstone mendatangi setiap alamat yang tertulis di buku Sayid. Mereka ditugaskan untuk menemukan Al-Rawi dan membunuhnya. Namun di beberapa tempat, mereka hanya menemukan orang kepercayaannya saja dan tak ada satupun yang mengatakan di mana posisi Al-Rawi bersembunyi. Di saat yang bersamaan, Miller menemui Lori dan menanyakan dari mana Lori mendapatkan informasi tentang WMD dan Magellan. Saat itu, Lori hanya mengatakan sumbernya berasal dari orang berpangkat tinggi, namun sampai saat ini sumbernya tak mengizinkannya untuk berbicara langsung dengan Magellan. Dalam obrolan itu, Lori sempat menyinggung sebuah pertemuan yang dilakukan oleh sumbernya bersama Magellan di sebuah kota bernama Jordan. Mendengar itu, Miller langsung pergi menemui Martin. Miller yakin Magellan adalah Al-Rawi dan Jordan adalah tempat pertemuannya dengan Poundstone. Yang menjadi pertanyaan Martin, kenapa Poundstone mengatakan Magellan sedang ditahan dan tak boleh ditemui. Miller menduga mungkin saja ada sesuatu yang disembunyikan Poundstone supaya tak diketahui orang lain. Penasaran dengan pertemuan itu, Martin kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari pergerakan Al-Rawi di luar Irak sebelum perang terjadi. Sebuah data mengungkap bahwa di tanggal 5 Februari Al-Rawi pergi ke Jordan dan mengejutkannya di tanggal yang sama Poundstone terbang dari Amerika menuju Jordan. Di momen ini, seseorang melaporkan bahwa salah satu alamat yang tertulis di buku Sayid diserang oleh orang tak dikenal. Martin pun langsung meminta Miller datang ke lokasi untuk mengamankan Al-Rawi. Di saat yang bersamaan, Ibrahim, orang kepercayaan Al-Rawi, disergap di rumah persembunyiannya dan dia hampir saja ditembak karena tak mau memberikan lokasi persembunyian Al-Rawi. Untung saja Miller datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkan dua orang yang sedang mengancam Ibrahim. Dengan bantuan Freddy, Miller memberikan pesan kalau ia ingin bertemu dengan Al-Rawi malam ini di daerah terminal. Di saat yang bersamaan, Poundstone sedang makan malam sambil melihat berita Presiden Amerika yang mengumumkan bahwa Irak sepenuhnya berhasil dikuasai dan perang akan segera berakhir. Semua orang yang menyaksikan itu langsung bertepuk tangan dan bersorak bahagia. Tak berselang lama, Stephen menelpon dan mengabarkan kalau orang suruhannya yang ditugaskan mencari Al-Rawi telah diserang. Mendengar itu, Poundstone langsung teringat dengan Miller dan memerintahkan Stephen untuk segera pergi mencari dan membunuh Al-Rawi sebelum Miller lebih dulu menemukannya. Miller saat ini sudah berada di terminal diawasi oleh beberapa anak buahnya. Tak lama kemudian, seseorang muncul lalu meminta Miller mengikutinya. Awalnya, Miller dituntun menuju gang-gang kecil, lalu setelah cukup jauh dari terminal, ia disergap dan dibawa masuk ke dalam sebuah mobil. Melihat itu, anak buah Miller langsung meminta bantuan lewat radio dan tersambung dengan Stephen yang sedang mencari-cari keberadaan Miller. Sementara Stephen menuju lokasi, Miller sudah berada di sebuah rumah dan bertemu langsung dengan Al-Rawi.
Tanpa basa-basi, Miller langsung menanyakan pertemuan yang dilakukan Al-Rawi dengan Poundstone di Jordan berikut tentang program WMD yang sampai saat ini menjadi misteri. Dari jawaban Al-Rawi ini, akhirnya Miller mengetahui bahwa pertemuan itu sama sekali tak membahas tentang WMD. Bahkan Al-Rawi sempat mengatakan kepada Poundstone bahwa program senjata tersebut sudah dihentikan sejak tahun 91. Di sini akhirnya terbongkar sudah guys bahwa selama ini Poundstone menyebarkan berita palsu supaya ada alasan Amerika bisa menyerang dan menguasai Irak. Di saat yang bersamaan, pihak Amerika mengadakan konferensi pers dan mengumumkan bahwa Irak sudah sepenuhnya terbebas dari pemerintahan Saddam Hussein. Selain itu, militer Irak resmi dibubarkan. Berikut semua instansi terkait lainnya. Miller berusaha membujuk Al-Rawi supaya mau ikut dan menjelaskan yang terjadi sebenarnya. Namun Al-Rawi menolak karena menurutnya semua orang Amerika tak bisa dipercaya, ditambah sekarang sudah terlambat. Tiba-tiba seseorang masuk dan mengabarkan bahwa tentara Amerika sudah mengepung dan mulai menyerang para penjaga. Al-Rawi segera pergi menyelamatkan diri melalui pintu belakang, sedangkan Miller yang tadinya akan dibunuh berhasil melawan. Di luar, Stephen terus memukul mundur anak buah Al-Rawi, dan ketika dia berhasil masuk ke rumah, anak buahnya yang ada di helikopter melaporkan kalau ada 2 orang yang lari ke arah belakang diikuti seorang tentara Amerika. Stephen langsung menyusul, namun tak lama kemudian helikopter yang memandu Stephen ditembak RPG. Miller yang saat itu masih melakukan pengejaran sempat kehilangan jejak Al-Rawi. Namun saat melihat helikopter itu tiba-tiba meledak, Miller segera berlari ke arah tersebut karena yakin bahwa di sanalah posisi Al-Rawi. Benar dugaan Miller bahwa targetnya berada di sana dan tengah dikejar oleh Kolonel Stephen. Keduanya langsung mengejar bersama-sama, namun saat posisi Al-Rawi terpojok, untungnya salah satu anak buahnya berhasil menembak mati Kolonel Stephen. Melihat hal itu, Miller pun membalas tembakan. Tetapi saat Al-Rawi menyerah, tiba-tiba Freddy datang dan menembak mati Al-Rawi. Selama ini guys, Freddy adalah salah satu dari kelompok yang sangat tak menyukai pemerintahan Saddam Hussein. Melihat ada kesempatan untuk membunuh antek-anteknya, maka Freddy pun mengambil kesempatan itu. It is not for you to get out of here, Freddy. Go home. Besoknya, orang-orang penting termasuk perwakilan dari kelompok besar di Irak berkumpul untuk mendiskusikan nasib pemerintahan Irak selanjutnya. Sesuai dugaan Martin, mereka tak ada satupun yang setuju ketika Amerika menyarankan agar Irak dipimpin oleh Ahmad Zubaidi. Miller sempat datang ke acara tersebut untuk menemui Poundstone. Dia mendatanginya untuk menyerahkan laporan terakhirnya sebelum pergi bertugas di tempat lain. Namun Poundstone dengan tegas menolak laporan tersebut karena di dalamnya tertulis bahwa Irak tidak pernah membuat WMD dan berita selama ini hanya kebohongan intelijen saja. Setelah acara selesai, Lori kembali ke kantornya dan terkejut ketika menerima sebuah email dari Miller yang berisi tentang berita yang sebenarnya mengenai WMD, Mechelen, dan semua informasi yang dia dapatkan dari Al-Rawi sebelum dia tewas. Lori tersenyum membaca email tersebut karena Miller tidak hanya mengirimkan email itu kepadanya, tapi juga kepada semua jurnalis-jurnalis besar yang ada di seluruh Amerika. Jangan pernah percaya pada satu sumber informasi sebelum memeriksa kebenarannya.
Atas kejadian ini, George Washington Bush yang memimpin Amerika saat itu tentunya mendapatkan kecaman dari para rakyatnya dan rakyat Irak yang memang tidak menyetujui kehadiran Amerika di negara mereka. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.